Memantau kesiapan pemberangkatan calon jemaah haji, saya sudah terhubung dengan 3 jurnalis Kompas TV, yakni ada Renata Panggalo di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, ada di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya di Asrama Haji Sukolilo, ada Kika Madona, dan Rio Johannes di Asrama Haji Tabing, Padang, Sumatera Barat. Kita ke Jakarta terlebih dahulu. Renata, kapan rencananya jemaah calon haji kloter pertama akan berangkat ke Tanah Suci? Untuk keberangkatan dari calon jemaah haji di kloter pertama asal Asrama Haji Pondok Gede ini akan berangkat pada hari Sabtu besok pukul 2 dini hari. Adapun jumlah dari jemaah haji yang akan berangkat sekitar 389 jemaah dan juga terdapat 4 petugas yang akan diberangkatkan juga untuk ke Tanah Suci gitu. Lalu selanjutnya petugas ini akan menutupi beberapa aspek seperti kesehatan, administrasi maupun akomodasi. Selain itu juga terdapat agenda-agenda pembekalan yang sudah disiapkan untuk oleh petugas untuk mempersiapkan para jemaah calon haji seperti misalnya pengecekan kesehatan terakhir dan pemberian gelang untuk mengidentifikasi calon jemaah haji. Selanjutnya juga ada pembagian living cost atau uang saku sejumlah Rp1.500 dan selanjutnya juga ada pemantapan materi manasik begitu yang dikhususkan untuk mempersiapkan agar kelancaran ibadah haji bisa menjadi lebih khusyuk begitu. Selanjutnya juga ada pengecekan barang bawaan yang langsung dilakukan oleh petugas Bandara Soekarno-Hatta bekerjasama dengan Kementerian Agama guna mempersingkat waktu saat nanti tiba di Bandara Soekarno-Hatta begitu, sehingga petugas Bandara Soekarno-Hatta sudah menyiapkan alat X-ray untuk memindai barang-barang bawaan dari para calon jemaah haji. Dan selanjutnya sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta nanti juga ada pengecekan imigrasi yang langsung dilakukan oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi, sehingga para calon jemaah haji sudah tidak perlu lagi melakukan pengecekan imigrasi sesampainya di Arab Saudi. Ya, Renata, ini kan untuk keberangkatan jemaah masih dalam masa COVID-19 ya, masih dalam masa pandemi. Apa yang sudah disiapkan, dasar yang disiapkan oleh jemaah ini? Tentunya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini pengecekan terkait kesehatan dari para calon jemaah haji yang menjadi fokus utama dari Kementerian Agama maupun Kementerian Kesehatan, yang dimana Kementerian Kesehatan menghimbau para jemaah calon haji untuk menjaga protokol kesehatan maupun menjaga kesehatan secara umum agar para jemaah calon haji bisa berangkat dengan kesehatan yang prima begitu. Dan selanjutnya juga saat tiba di Asrama Haji Pondok Gede ini juga para petugas meminta hasil tes negatif dari tes usap PCR para jemaah calon haji dan juga meminta menyertakan surat pengantar masuk asrama begitu. Dan tentu pengecekan ini sangat diperlukan mengingat adanya lebih dari 40% peserta calon jemaah haji yang beresiko tinggi dengan penyakit bawaan, sehingga memang kesehatan menjadi prioritas utama dari para petugas. Selanjutnya nanti untuk kloter kedua sendiri akan tiba di Asrama Haji Pondok Gede ini pada tanggal 6 Juni dan akan berangkat di 7 Juni mendatang. Kembali ke studio. Ya, jemaah calon haji di Jakarta akan berangkat pada Sabtu pagi besok dan ada beberapa pengecekan berkas sebelum nantinya akan diberangkatkan. Terima kasih Renata dari Jakarta. Dan bagaimana di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, kita akan temui Kika Madona. Kika, kalau di Jakarta tadi sejumlah persiapan sudah matang karena besok akan berangkat jemaah calon haji ini. Bagaimana persiapan di Surabaya? Ya, Audrey dan juga saudara, sejumlah persiapan juga sudah hampir sepenuhnya rampung untuk menampung para jemaah calon haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Seperti misalnya yang pertama ini adalah fasilitas infrastruktur, diantaranya sudah ditambahkan 250 bed baru atau tempat tidur baru untuk menampung para calon jemaah haji yang tiba di embarkasi Surabaya. Lalu juga fasilitas lainnya yang juga kemudian disiapkan ini adalah X-ray atau alat pemindai untuk barang-barang para jemaah calon haji yang sudah tiba di embarkasi Surabaya, Jawa Timur ini. Dan berbicara mengenai alat X-ray ini, tadi juga sudah dilakukan serangkaian pemeriksaan terhadap barang bawaan yang dibawa oleh para jemaah calon haji
kloter pertama asal Tuban, Jawa Timur, di mana tadi sempat ditemukan ada sejumlah barang-barang seperti misalnya ada power bank dan juga ada beras sebesar 5 kilo. Jadi untuk berangkat ke Tanah Suci ini memang sudah ada ketentuan yang berulang-ulang disosialisasikan oleh pihak panitia penyelenggara ibadah haji kepada para jamaah calon haji. Di antaranya untuk menggunakan atau membawa power bank ini maksimal adalah 10 mAh. Lalu kemudian untuk perlengkapan lainnya, untuk barang bawaan yang dibawa oleh jamaah calon haji ini tidak boleh lebih dari 20 kg. Dan itu yang berulang-ulang kemudian disosialisasikan kepada para jamaah calon haji. Sementara itu saudara, yang bisa kami ceritakan dari lokasi kami melaporkan saat ini atau di embarkasi Surabaya, Jawa Timur, tadi pagi sekitar pukul 8 pagi, jamaah calon haji kloter pertama asal Tuban, Jawa Timur sudah tiba di embarkasi Surabaya, Jawa Timur. Ada sekitar 446 jamaah calon haji yang merupakan asal atau berasal dari Tuban, Jawa Timur. Dan setibanya di wilayah embarkasi Surabaya, Jawa Timur, para jamaah calon haji ini langsung dilakukan serangkaian pemeriksaan dan juga kemudian pembekalan oleh para panitia penyelenggara ibadah haji. Untuk pemeriksaan kesehatan ini juga kemudian dilakukan serangkaian seperti misalnya tes urin, terutama bagi wanita, karena dikhawatirkan untuk jamaah calon haji ini ada yang sedang dalam kondisi hamil. Namun hasilnya yang tadi disampaikan oleh Kakanwil Kemenak Jatim, ini hampir sepenuhnya atau seluruh dari jamaah calon haji kloter pertama ini sudah aman dan dinyatakan lolos dan siap untuk diberangkatkan untuk ke Tanah Suci pada hari Sabtu pukul 8.30 besok pagi. Selengkapnya kami hadirkan petikan wawancara dari Kakanwil Jatim berikut ini. Alhamdulillah, hari ini adalah hari pertama kita menerima jamaah haji asal Kabupaten Tuban, kloter 01 embarkasi Surabaya. Jumlahnya insya Allah 446. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan saat ini adalah pemeriksaan mulai dari dokumen dan kesehatan para jamaah. Bagi wanita-wanita subur diperiksa lagi apakah betul tidak hamil dan lain sebagainya. Pemeriksaan kesehatan sudah rampung dilaksanakan pada siang hari ini dan diharapkan untuk pelaksanaan ibadah haji 2022 ini atau tahun 2022 ini bisa berlangsung dengan lancar. Di Jawa Timur, saudara, ada 38 kloter atau sebanyak total 38 kloter yang akan diberangkatkan dari embarkasi Surabaya menuju ke Tanah Suci dengan jumlah total jamaah calon haji dari Jawa Timur yaitu sebesar 16.048 jamaah calon haji. Demikian, kembali kepada Anda, Audrey. Kika, kalau tadi dikatakan ada tes urin mengecek apakah ada wanita yang sedang hamil atau tidak. Nah, tapi kalau misalnya untuk tes usap COVID-19 bagaimana? Kalau untuk tes usap COVID-19 atau tes swab ini sudah dilakukan di wilayah atau daerah masing-masing. Jadi misalnya untuk kloter pertama ini kan asalnya dari Tuban. Jadi sebelum mereka menuju ke embarkasi Surabaya, agar tidak terjadi penumpukan para jamaah calon haji, untuk tes swab dilaksanakan di daerah masing-masing. Jadi sebelum mereka menuju ke embarkasi, dari hasil negatif dari tes swab ini harus disertakan sebagai salah satu persyaratan untuk masuk ke embarkasi Surabaya, Jawa Timur. Selain itu, saudara, ada persyaratan-persyaratan lain yang juga kemudian ini berbeda jika dibandingkan dengan pelaksanaan ibadah haji pada 2 tahun yang lalu. Di antaranya adalah para jamaah calon haji ini diminta untuk menyertakan tanda bukti sudah divaksin. Minimal adalah 2 kali, 3 kali lebih baik. Dan untuk aturan yang lain yang juga kemudian disiapkan atau diberlakukan di wilayah embarkasi Surabaya, Jawa Timur ini adalah para jamaah calon haji tidak lagi boleh dijenguk oleh keluarganya. Jadi tidak ada anggota keluarga yang bisa masuk ke wilayah embarkasi dan karantina diberlakukan dengan penuh. Selain itu, saudara, untuk mengantisipasi adanya penularan COVID-19 di wilayah lingkungan embarkasi Surabaya, Jawa Timur ini, saat ini juga sudah disiapkan ruang kamar isolasi khusus untuk menampung para jamaah calon haji yang kemudian hasil tes PCR-nya ini dinyatakan positif. Artinya jika ada jamaah calon haji yang kemudian ada atau terdapat keluhan dan juga kemudian
setelah melalui tes PCR ini dinyatakan positif, maka akan langsung dilakukan karantina di kamar atau ruang isolasi khusus yang disiapkan oleh embarkasi Surabaya, Jawa Timur. Demikian, Audrey. Tes swab sudah dilakukan sebelum masuk embarkasi Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih laporannya Kika Madana. Sekarang kita akan bergeser ke Padang, Sumatera Barat. Rio, kalau misalnya di Jakarta, di Surabaya, ini calon jemaah haji sudah tiba. Bagaimana di Padang, Sumatera Barat? Apakah calon jemaah haji kloter 1 Padang sudah tiba di asrama? Ya, Audrey dan juga saudara, memang pada hari ini dijadwalkan jemaah calon haji kloter pertama embarkasi Padang itu memasuki asrama haji. Dan mengingat hari ini adalah hari Jumat, panitia penyelenggara ibadah haji Provinsi Sumatera Barat itu memajukan 1 jam lebih awal jadwal masuk jemaah ini ke asrama haji Tabing Padang. Jika sebelumnya itu dijadwalkan pada pukul 12 siang ini, namun karena mengingat hari Jumat itu dipercepat lebih awal, dan pada pukul 11 tadi itu seluruh jemaah kloter pertama itu sudah memasuki asrama haji Padang yang berjumlah lebih kurang 389 orang. Dan saat ini memang tengah dilakukan pemeriksaan barang-barang bawaan terhadap para calon jemaah haji ini. Demikian, Audrey. Iya, kemudian setelah melalui tahap persiapan di asrama, kapan kloter 1 Padang ini akan bertolak ke Tanah Suci, Rio? Ya, berdasarkan informasi yang sudah saya himpun bersama PPIH yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini, untuk jadwal itu semua kloter pertama yang berjumlah lebih kurang 389 orang ditambah 4 orang petugas, ya, jadi berjumlah 391 orang nantinya akan diberangkatkan melalui Bandara Internasional Minangkabau pada Sabtu siang besok. Jadi mereka semua diinapkannya 1 malam di asrama ini dan besok paginya sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan untuk di Sumatera Barat sendiri, embarkasi Padang itu melayani lebih kurang 8 embarkasi. Jadi ada 8 penerbangan, 5 diantaranya itu merupakan seluruh jemaah yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. 2 embarkasi lagi itu dari provinsi tetangga, yaitu Provinsi Bengkulu, dan 1 embarkasi lagi itu adalah jemaah haji Nusantara, jadi gabungan. Dan mereka akan diberangkatkan melalui Bandara Internasional Minangkabau. Demikian, Audrey. Iya, jika di Padang, jemaah calon haji akan berangkat pada Sabtu siang besok, berbeda di Jakarta dan Surabaya yang akan terlebih dahulu pada Sabtu pagi akan berangkat ke Tanah Suci. Terima kasih kawan-kawan jurnalis Kompas TV untuk setiap laporannya.